ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jemaah salat Isya yang insyaallah akan kita lanjutkan dengan melaksanakan salat tarawih dan witir berjamaah. Tentu kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat karunia yang Allah limpahkan kepada kita sekalian. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, bil khusus nikmat hidayah dan taufik yang kemudian Allah tanamkan di dalam diri kita masing-masing, sehingga di tengah kelelahan kita menjalankan ibadah saum dari terbit fajar sampai terbenam matahari, kemudian kita diharuskan, diwajibkan melaksanakan sholat isya berjamaah, dan kemudian juga kita berharap untuk kemudian bisa melaksanakan sholat sunnah tarawih berjamaah di masjid yang insya Allah mulia di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam semoga tercurah kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita sekalian termasuk umatnya yang senantiasa istiqomah ittiba terhadap ajaran Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, dalam kesempatan tausiah singkat ini izinkan saya menyampaikan tausiah dengan taufik langkah-langkah meningkatkan kecintaan terhadap Allah di bulan Ramadan. Tentu kalau bicara langkah-langkah, lebih dari satu langkah, pastikan ya langkah-langkah ya. Namun karena terbatas waktu, tadi pun Pak Ketua Takmir sudah mengingatkan Ustadz jangan lama-lama, cukup 7 menit saja. Maka kemudian saya mesti mencoba merangkum langkah-langkah itu jadikan satu langkah. Kira-kira apa? Nah, satu langkah yang jitu, yang tepat untuk merangkum seluruh topik ini adalah mari kita menghayati ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tadi saya bacakan di rakaat pertama, surah Al-Imran, surah ketiga ayat yang ke-31. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul adzim. Ini adalah merupakan rangkuman dari langkah-langkah tadi. Sebab tadi saya katakan bahwa kalau langkah-langkah berarti banyak, lebih dari satu. Nah, maka saya ringkas saja bagaimana kemudian momentum Ramadan bisa menjadikan kita semakin mahabbah kepada Allah, semakin mencintai Allah, dengan harapan supaya Allah mencintai kita. Ya. Meskipun sebetulnya Allah tidak menginginkan, ya, tidak butuh cinta kita, tapi kita yang butuh cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman semua umat manusia kufur pada Allah, Allah tidak akan kemudian kehilangan kekuasaannya. Jadi langkah utama dalam kita memanfaatkan momentum Ramadan adalah kata Allah, Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum, katakanlah Muhammad kepada mereka, jika kalian tuhibbunallah, ingin dicintai Allah, fattabi'uni, sampaikan, ikuti aku, kata Rasulullah. Artinya apa? Ikuti tindak tanduk sikap Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka persikonya, maka Allah akan mencintai kita, Allah akan mengampuni dan menyayangi kita. Yang filakum dunubakum, Allah akan menyayangi dan kemudian mencintai kita. Nah, dalam momentum Ramadan tentu banyak sekali akhlak-akhlak mulia Rasulullah SAW dalam rangka meningkatkan mahabbah kepada Allah. Dimulai dari ketika kemudian terbit fajar, ya, kita kemudian disunahkan untuk kemudian sholat qobliyah, kemudian setelah subuh kita melakukan sholat duha, kemudian kita berbanyak baca Al-Quran, kemudian mempercepat iftar. Habis iftar kita perlu percepat untuk segera
melaksanakan ibadah wajib, yaitu melakukan ibadah maghrib, sholat maghrib. Setelah ibadah maghrib kita kemudian siap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat isya. Lanjutkan dengan qiyamul lail, dengan tarawih. Habis tarawih kita malamnya bangun lagi, laksanakan qiyamul lail lagi. Banyak sekali sekalian. Nanti di 10 hari terakhir ada kemudian hari-hari yang kemudian malam yang kemudian begitu berharga, yaitu malam Lailatul Qadar. Manfaatkan itu. Jadi banyak sekali sekalian akhlak, perbuatan, sikap Rasulullah SAW yang bisa kita contoh dalam rangka kita mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bil khusus di bulan Ramadan. Tadarus Al-Quran, bukan sebatas membaca tapi juga telaah isi daripada kandungan ayat Al-Quran tersebut, sehingga kita paham. Kemudian banyak sunah-sunah yang lainnya, seperti mengakhirkan sahur misalnya, yang kemudian sahur tengah malam sehingga kemudian subuhnya lewat. Kemudian juga iftar secukupnya. Rasulullah SAW ketika iftar, ketika berbuka, beliau hanya kalau tidak kurma, beliau meneguk air putih. Lain dengan kita, karena seharian kita lapar, ada saja di depan, habis semua kita makan. Begitu nak bangun kita pergi untuk sholat maghrib, sholat tarawih, berat badan kita, sehingga tertinggal ibadah yang wajibnya. Nah yang kemudian kita tidak bertabani, kita tidak mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kata Allah, in kuntum tuhibbun Allah, jika kalian ingin mencintai Allah, fattabi'uni, kata Allah, ikuti Rasulullah. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kamu. Allah akan cinta kepada kita. Wa yaghfir lakum, Allah akan mengampuni kita. Innallaha ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Jadi yang sekalian, intinya bahwa dari sekian langkah kita bagaimana mendekatkan diri kita kepada Allah adalah kita mengikuti akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, yang tentu saja tidak hanya di momentum Ramadan, tapi karena Ramadan adalah bulan yang mulia dan banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan, maka jadikan momentum Ramadan sebagai momentum untuk kita meningkatkan kecintaan Allah SWT, sehingga kita dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil ma'bud.